Saudara mahasiswa yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan tutorial dalam mata kuliah statistik deskriptif. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang rata-rata, baik rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonis. Sebagai kelanjutannya dalam mempelajari ukuran pemusatan, pertemuan kali ini kita bersama akan membahas tentang median. Sebagai pendukung pembelajaran statistik ini, alangkah baiknya jika saudara mahasiswa sebelum mengikuti tutorial ini, Anda telah mempelajari bahan ajar cetak yang telah dibagikan. Karena jika Anda telah mempelajari dalam bahan ajar cetak, tentu Anda tidak akan mengalami kesulitan. Nah, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita diskusikan, Anda bisa bergabung pada forum diskusi online dan situsnya telah kita sediakan. Setelah mengikuti tutorial ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang konsep dan sifat median, dan Anda juga mampu melakukan penghitungan untuk menentukan nilai median dari sebuah data, baik data tersebut dibentuk dalam bentuk kelompok ataupun data yang belum dikelompokkan. Bahasan yang dikemukakan diantaranya adalah juga tentang konsep median, yang tentunya akan mengupas tentang definisi dan keperuntukan median tersebut, serta mengupas tentang perhitungan dalam penentuan nilai median, baik pada data yang belum dikelompokkan maupun data yang telah dikelompokkan. Median merupakan salah satu ukuran pemusatan atau sebuah nilai yang berada di tengah-tengah data. Setelah data tersebut diurutkan tentunya, mungkin Anda bertanya, mengapa kita perlu median setelah mempelajari rata-rata hitung? Nah, dari sifat rata-rata hitung diketahui bahwa rata-rata hitung sangat dipengaruhi oleh data ekstrim, baik yang terbesar maupun yang terkecil, sehingga nilai rata-rata tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Nah, dengan menggunakan median, kalau kita menengok dari sebuah definisi median, bahwa sebagai titik tengah dari semua nilai data yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, median ini merupakan nilai sentral dari sebuah distribusi frekuensi. Nilai sedemikian itu merupakan nilai sentral yang berhubungan dengan posisi sentral yang dimilikinya dalam sebuah distribusi. Median juga disebut sebagai rata-rata posisi atau positional average. Secara teoritis, median membagi seluruh jumlah observasi atau pengakuan ke dalam dua bagian yang sama. Dalam hal ini, seperti halnya rata-rata atau mean, median terbagi menjadi dua kategori, yakni median dari data yang belum dikelompokkan dan median yang telah berbentuk kelompok. Sifat-sifat median, pertama adalah median sangat baik digunakan untuk menghitung rata-rata dari data yang mengandung nilai atau pengertian yang ekstrim. Yang kedua, median dapat pula digunakan untuk menghitung rata-rata dari data kualitatif atau dari data yang berbentuk distribusi frekuensi, baik yang terbuka maupun yang tertutup. Berbeda dengan mean atau rata-rata, penghitungan median tidak dilaksanakan dengan melibatkan seluruh angka data, namun lebih menekankan pada posisi atau letak data median adalah nilai tengah dari data yang ada setelah diurutkan. Nah, median merupakan rata-rata apabila ditinjau dari segi kedudukannya dalam urutan data. Median sering pula disebut dengan mean posisi. Median ditulis singkat atau disimbolkan dengan ME atau MD. Nah, cara mencari median dibedakan antara data tunggal dan data kelompok. Dalam bahasan ini, median kami menggunakan dengan simbol ME. Median untuk data tunggal dapat dicari dengan pedoman sebagai berikut. Pertama, jika jumlah data ganjil, mediannya adalah data yang berada paling tengah. Nah, yang kedua adalah jika jumlah data genap, mediannya adalah hasil bagi jumlah data yang berada di tengah. Pedoman tersebut dirumuskan sebagai berikut. Letak median pada data ganjil adalah setengah kali N+1. Nah, rumus nilai mediannya sama dengan XK plus 1 dengan K sama dengan setengah N-1. Sementara letak median pada data genap adalah setengah N+1 dengan nilai K sama dengan setengah N. Rumus nilai median pada data genap adalah ME sama dengan setengah XK plus XK plus 1. Dan penerapan penggunaan rumus tersebut dapat dilihat pada contoh berikut. Katakanlah kita mempunyai data yang terdiri dari angka 7,
8, 6, 5, 7, 6, 9, 4, 7 yang merupakan data mentah. Dan langkah berikutnya adalah data diurutkan sehingga akan terbentuk deretan angka menjadi 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Letak median pada data ganjil ini adalah setengah kali N+1. Dikarenakan jumlah data adalah 9 sehingga data ini adalah merupakan data ganjil, maka menggunakan rumus setengah N+1 untuk mengetahui letak medianya, dan didapatkan 9 plus 1 bagi 2 sehingga mendapatkan nilai 5. Jadi medianya adalah urutan kelima dari data tersebut. Jadi 4, 5, 6, 6, 7. Jadi medianya adalah sebesar 7. Atau kalau kita ingin menggunakan rumus yang lain, misalnya dengan rumus ME sama dengan XK plus 1 dengan K sama dengan setengah N-1, karena K nya adalah setengah N+1, N nya 9, maka didapatkan 4. Maka jika kita merujuk pada rumus ME sama dengan XK plus 1, maka dikarenakan K yang didapatkan adalah 4, maka nilai ME adalah X kelima. Artinya dari data yang kelima dari urut-urutan 4, 5, 6, 6, 7 sehingga didapatkan nilai medianya adalah 7. Contoh berikut adalah merupakan contoh yang akan memberikan gambaran begitu pentingnya kita mengetahui sebuah nilai median, sehingga tidak hanya sekedar kita berpedoman terhadap suatu rata-rata dalam mengambil sebuah keputusan terhadap sebuah data. Contoh, diketahui rata-rata hitung nilai ulangan dari sejumlah mahasiswa adalah 6,55. Pertanyaannya adalah, apabila siswa yang memperoleh nilai 7, apakah termasuk istimewa, baik, atau biasa-biasa saja? Nah, jika nilai ulangan tersebut adalah 10, 10, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 5 seperti contoh ini, maka rata-rata hitungnya juga sama, 6,55 dengan nilai mediannya adalah 6. Kesimpulannya, nilai 7 termasuk kategori baik sebab berada di atas rata-rata hitung dan median dari sebuah median kelompok 50% ke atas. Nah, namun sebaliknya jika nilai ulangan tersebut adalah seperti contoh yang kedua, 8, 8, 8, 8, bla 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 bla, dan nilai rata-rata hitungnya juga 6,55 dengan mediannya adalah 8. Kesimpulannya bahwa nilai 7 termasuk kategori kurang sebab berada di bawah median atau kelompok 50% ke bawah. Nah, dari contoh ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan tentang kategori sebuah nilai, di sini adalah nilai 7, tidak hanya melihat dari nilai rata-rata saja, tetapi juga kita harus didasarkan pada nilai medianya. Nah, dari bahasan yang lalu kita telah membahas contoh pada data mentah atau data yang belum dikelompokkan ketika data tersebut adalah data ganjil. Nah, contoh berikut adalah menentukan nilai median pada data yang jumlahnya genap, yakni pada data mentah. Contohnya, jika sekumpulan data yang bilangannya genap atau tidak mempunyai bilangan tengah, maka mediannya adalah rata dari dua bilangan yang di tengahnya. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Maka letak mediannya adalah setengah N+1. Nilai K-nya adalah setengah N. Setengah N dari 10 adalah 5. Nah, rumus nilai median yang pada data genap adalah ME sama dengan setengah XK plus XK plus 1. Di sini kalau kita melihat bahwa nilai yang ada terletak pada urutan kelima dan keenam, sehingga untuk menentukan nilai tengahnya atau nilai mediannya adalah nilai yang berada pada urutan kelima dan berada pada urutan keenam dibagi 2. Di sini di dalam contoh ini maksudnya adalah data yang kelima 5 dan data yang keenam adalah 6. 5 tambah 6 bagi 2 adalah 5,5. Bahasan berikutnya adalah tentang median pada data yang dikelompokkan. Langkah pertama dalam menempatkan atau menetapkan median dari data yang telah dikelompokkan adalah menentukan letak sebuah titik yang nilainya akan menjadi median. Artinya median untuk data berkelompok dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. ME sama dengan batas bawah dari kelas yang mengandung median ditambah dengan panjang kelas atau I atau banyaknya kelas interval dikalikan setengah N
dari jumlah frekuensi yang ada dikurangi sigma FKM atau frekuensi dari kelas sebelum median, dan dibagi dengan frekuensi kelas yang mengandung median atau FM. Itu adalah rumus ketika kita ingin menentukan nilai median pada data yang berbentuk kelompok. Dalam mencari median pada data kelompok atau data yang telah terbentuk dalam distribusi frekuensi, yang perlu dicari terlebih dahulu adalah kelas tempat median berada atau kelas median. Nah, kelas median dapat dicari dengan mencari jumlah frekuensi kumulatif sama dengan atau lebih dari setengah N. Nah, pada kali contoh ini tepat pada kelas interval ke-6. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan nilai batas bawah dari kelas yang mengandung median. Pada contoh ini sebesar 74,5 yang didapatkan dari 75 dikurangi 0,05. Menentukan jumlah frekuensi dari semua kelas di bawah kelas median. Dan langkah berikutnya adalah mencari atau menemukan frekuensi di kelas median, dan kita juga mencari besarnya kelas interval, yakni jarak antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Dan kali ini ditemukan bahwa panjang kelas atau besar kelasnya adalah I adalah 8. Sehingga hasil yang didapatkan dari masing-masing item tersebut tinggal memasukkan ke dalam rumus bahwa median sama dengan batas bawah kelas. Di sini didapatkan nilai 74,5 ditambah dengan besar kelas interval atau panjang kelas I adalah sebesar 8 dikalikan dengan N totalnya adalah 80 sehingga setengah N adalah 40 dikurangi dengan sigma frekuensi KM atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan dibagi dengan frekuensi pada saat kelas median. Dan hasil yang didapatkan adalah sebesar seperti yang kita lihat bersama adalah 76,85. Itulah bahasan kita tentang median, dan teruslah Anda belajar. Sampai jumpa pada bahasan-bahasan yang